Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan TTKI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang kesimpulan dan abstrak. Ini dua hal yang penting untuk dibicarakan karena banyak saya jumpai beberapa mahasiswa yang dalam melakukan penarikan kesimpulan dan membuat abstrak itu tidak memenuhi kaidah yang seharusnya. Ini adalah materi yang akan kita bicarakan mulai dari penjelasan awal sebagai introduction, kemudian pengujian dan analisis, ketiga adalah penarikan kesimpulan, keempat abstrak, dan terakhir kita akan membicarakan tentang kata kunci. Satu hal yang harus diingat bahwa penarikan kesimpulan ini termasuk bagian akhir ya, dari pelaksanaan penelitian atau dalam kasus Anda adalah pelaksanaan proyek akhir, yang mana nanti penarikan kesimpulan itu harus ya, ini harus saya beri tanda garis bawah double gitu ya, karena ini penting untuk diingat bahwa kesimpulan itu harus didasarkan pada fakta yang ditemukan ya, dalam pengujian dan analisis. Jadi tidak boleh misalnya kesimpulan itu merupakan sesuatu yang Anda peroleh dari hal yang lain selain pengujian dan analisis. Misalnya Anda membaca artikel atau tulisan orang lain dan kemudian Anda membuat kesimpulan dari sana. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kesimpulan itu harus didapatkan atau dituliskan dari pengujian dan analisis yang Anda lakukan dalam proyek akhir itu. Ya, tidak kemana-mana gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, ya sebelum membahas tentang bagaimana penarikan kesimpulan itu, akan disinggung terlebih dahulu tentang pengujian dan analisis. Jadi pengujian dan analisis itu dalam laporan penelitian biasanya ditempatkan setelah perancangan dan pembuatan atau setelah pelaksanaan. Nah, pengujian itu bisa berupa pengukuran ya, atau pengamatan atas hasil rancangan atau hasil pembuatan atau modifikasi yang telah dilakukan. Jadi ini dapat dilakukan ya, pengujian itu dapat dilakukan kalau hasil rancangan atau hasil pembuatan itu sudah diperoleh. Pengujian itu terutama nanti dilakukan untuk menunjukkan apakah metode yang diusulkan dalam perancangan itu mampu menyelesaikan problem teknologi dari objek yang diamati atau yang diteliti. Jadi pengujian itu dilakukan ada kaitannya dengan tujuan yang sudah didefinisikan biasanya di bab pertama ya. Di situ kan ada tujuan. Nah, pengujian itu dilakukan untuk melihat apakah tujuan itu sudah diperoleh ataukah belum. Oleh karena itu penting untuk mendefinisikan pengujian bahkan sejak dari proposal itu dibuat. Jadi waktu proposal itu dibuat mestinya Anda sudah perkirakan pengujian apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk melihat atau menunjukkan apakah apa yang sudah dilakukan, baik itu berupa rancangan, pembuatan, atau modifikasi terhadap sesuatu, itu menjawab atau memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah analisis. Nah, analisis ini erat kaitannya dengan pengujian. Untuk memudahkan analisis, makanya pengujian itu harus didefinisikan dengan jelas ya, untuk menjawab tujuan. Jadi kalau pengujian sudah didefinisikan dengan baik, biasanya nanti analisis tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Karena analisis ini sangat erat kaitannya dengan pengujian yang telah dilakukan.
Dan analisis ini diarahkan nanti untuk membuktikan bahwa proyek akhir yang sudah dikerjakan itu sesuai dengan bagian perancangan dan benar-benar menjadi solusi terhadap permasalahan yang diangkat di bagian tujuan. Ya, jadi betul-betul menjawab atau mengarah kepada tujuan ya. Jangan sampai analisisnya itu lari dari tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada catatan penting yang mungkin ini juga perlu menjadi perhatian ya, bahwa tidak semua atau tidak menjadi sesuatu yang bermasalah begitu apabila solusi yang diberikan ya berdasarkan hasil pengujian, hasil percobaan yang dilakukan ternyata tidak sempurna betul menjawab tujuan. Jadi katakanlah misalnya tujuannya adalah menuju ke arah utara dengan jarak tempuh katakanlah misalnya 10 km. Tetapi ternyata misalnya nanti hasil pengujian dan analisis itu hanya mencapai katakanlah 6 km. Artinya kan belum sampai kepada tujuan. Itu tidak masalah gitu. Yang penting adalah bahwa rancangan dan pembuatan yang dilakukan itu sudah mengarah kepada pencapaian tujuan. Nah, nanti di sini pentingnya analisis untuk mendefinisikan atau mencari kenapa tujuan tersebut tidak tercapai. Jadi katakanlah misalnya tadi dicontohkan tujuannya ke utara dengan jarak 10 km, ternyata setelah dibuat arahnya memang betul ke utara tetapi tidak mencapai 10 km, hanya mencapai 6 km. Maka dalam analisis ini ya dibuat katakanlah atau ditulis justifikasi kenapa itu terjadi. Katakanlah misalnya ada kendala di jalan, kemudian ada perangkat yang ternyata agak meleset atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu semua ditulis. Ya, semua ditulis. Karena tidak semua hal itu harus terjadi dengan sempurna atau tidak semua hal itu harus kita selesaikan sendiri. Bisa jadi nanti diselesaikan oleh orang lain. Ya. Jadi ini pentingnya. Jadi apa yang ditulis dalam pengujian dan analisis ini adalah memang betul-betul pengujian dan analisis yang kita lakukan terhadap perancangan dan pembuatan yang kita lakukan supaya tidak lari. Jadi kalaupun nanti tidak sempurna hasilnya itu tidak menjadi masalah gitu ya. Dan tidak apa-apa itu seperti itu. Yang penting nanti kita bisa membuat justifikasinya. Oke, kalau pengujian dan analisis sudah dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban dari hasil penelitian yang telah dibuktikan dengan pengujian dan analisis. Jadi, kesimpulan itu belum kita bisa dapatkan kalau kita tidak melakukan pengujian dan analisis. Tanpa adanya pengujian dan analisis, maka kesimpulan tidak akan diperoleh, gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa kesimpulan itu hanya disusun ya berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pengujian. Nah, ini saya garis bawah ya. Dan ini saya ulang lagi di sini bahwa kesimpulan itu hanya disusun gitu ya berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pengujian dan analisis ya, bukan dari informasi umum terkait objek yang diteliti. Katakanlah misalnya Anda melakukan rancang bangun terhadap satu mesin begitu ya. Maka apa yang ditulis di dalam kesimpulan itu adalah dari hasil pengujian dan analisis terhadap mesin itu, bukan membicarakan atau menyampaikan tentang mesin yang terjadi itu secara umum atau mesin yang dibuat oleh orang lain yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Jadi memang betul-betul terkait dengan bab sebelumnya yaitu bab pengujian dan analisis. Nah, jadi artinya kalau misalnya pengujian dan analisis itu sudah dilakukan dengan baik gitu ya, mestinya nanti kesimpulannya akan menjawab dari tujuan yang dilakukan. Kenapa? Karena pengujian itu dibuat untuk melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak gitu ya. Jadi ketika kita menarik kesimpulan dari pengujian dan analisis, maka tentu itu akan menjawab tujuan. Jadi di sini urut ya, runtut begitu ya dari depan, misalnya ada tujuan, kemudian ada landasan teorinya gitu kan kalau di proyek akhir, kemudian di bab selanjutnya ada
rancang bangun dan atau perancangan dan pembuatan yang dilakukan. Setelah itu ada bab pengujian dan analisis. Nah, artinya kalau pengujian dan analisis itu sudah dibuat sesuai dengan tujuan yang mau diperoleh, maka nanti bab terakhir kesimpulan itu tentu akan terkait juga dengan tujuan. Kemudian biasanya gitu, selain kesimpulan nanti di bagian akhir itu juga dilengkapi dengan saran. Saran itu bisa berupa kemungkinan atau prediksi yang Anda buat ya berdasarkan dari hasil pengujian dan analisis. Juga bisa berupa transfer gagasan, artinya ada ketika dalam melakukan pembuatan menemukan sesuatu yang sepertinya akan memberikan hasil yang lebih baik kalau itu dilakukan. Cuman tidak dilakukan dalam proses ini karena memang itu bukan menjadi bagian dari perancangan semula gitu ya. Nah, itu bisa diungkapkan di saran gitu ya. Barangkali ketika melakukan proses perancangan dan proses pembuatan itu Anda dalam perjalanannya menemukan gagasan baru dan itu tidak sempat dilaksanakan dalam proyek akhir, itu bisa dituliskan di bagian ini, bagian saran. Atau juga solusi gitu ya untuk permasalahan yang ditemukan gitu ketika dalam proses pengujian dan analisis. Misalnya dalam tadi contohnya adalah ketika kita melakukan pengujian dan analisis ternyata tidak mencapai tujuan secara sempurna. Barangkali di situ ada masalah-masalah atau kendala yang dihadapi. Nah, di bagian saran ini Anda dapat menuliskan solusi untuk permasalahan yang ditemukan tersebut gitu ya. Selain itu, dapat juga saran itu berisi rekomendasi pengembangan selanjutnya dari apa yang sudah Anda teliti. Oke, itu di slide-slide sebelumnya tadi kita membahas tentang kesimpulan dan saran. Ya. Selanjutnya ini adalah terkait dengan abstrak. Abstrak ini ditulis di bagian depan dari laporan, tetapi dia itu justru dibuat terakhir. Ya. Ingat ya, abstrak itu dibuat terakhir walaupun dia diletakkan di depan. Nah, abstrak ini merupakan tulisan singkat gitu ya. Dia tidak terlalu panjang, maksimal 200 kata dan dia hanya satu paragraf. Ya, tidak ada alinea baru. Jadi ingat ya, hanya satu paragraf dalam artian tidak ada alinea baru, maksimal 200 kata. Jadi tulisannya ini cukup singkat. Nah, tapi abstrak itu harus menggambarkan keseluruhan dari isi laporan atau merupakan rangkuman yang ringkas gitu, yang sangat ringkas dari keseluruhan isi laporan. Sehingga diharapkan dengan membaca abstrak Anda, pembaca itu dapat mengetahui seluruh isi tulisan ilmiah ya ataupun laporan penelitian dengan cepat gitu ya. Apa isinya? Isi dari abstrak itu intinya adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu apa, mengapa, bagaimana, dan hasil. Hasilnya apa? Maksudnya apa itu adalah tentang apa yang diteliti atau ditulis gitu ya. Kemudian mengapa adalah mengapa itu perlu dilakukan, perlu diteliti, perlu ditulis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu mencakup dengan metode yang Anda gunakan. Kemudian yang keempat adalah hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Jadi abstrak harus mencakup 4 hal ini. Kalau ada yang kurang berarti itu harus dilengkapi. Dan ingat ini tulisannya harus ringkas ya, tidak boleh terlalu panjang. Seninya bikin abstrak itu di sini. Bagaimana kita bisa menjawab 4 hal ini dalam sebuah tulisan singkat, 1 paragraf dan maksimal 200 kata. Nah, jadi ini penjabaran lebih lanjut ya. Jadi intinya adalah memuat latar belakang dalam sebuah abstrak ya. Kemudian tujuan, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah kesimpulan atau hasilnya. Jadi kira-kira itu yang perlu ditulis dalam abstrak. Yang pertama adalah latar belakang atau alasan, kemudian tujuan, kemudian metode atau bahan, ya. Bisa juga berupa rancang bangun atau pengujian yang telah dilakukan, itu bagaimana caranya. Kemudian yang keempat adalah keluaran atau hasil dari apa yang sudah dilakukan.
dan kemudian nanti diakhiri dengan kata kunci. Ya, jangan lupa abstrak diakhiri dengan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang penting di dalam proposal atau di dalam laporan proyek akhir Anda yang menunjukkan ruang lingkup kajian. Jadi ruang lingkup kajiannya itu nanti bisa dilihat dari kata kunci. Anda memilih kata kunci adalah kata yang penting dan pada umumnya akan sering digunakan dalam laporan tersebut ya, dari depan sampai belakang itu sering diulang kata itu. Ini salah satu ciri kata kunci adalah kata itu penting dan sering diulang. Dan itu menunjukkan apa yang dilakukan. Nah, kemudian biasanya nanti judul itu disusun dari kata kunci. Jadi kalau kita punya kata kunci, kita bisa membuat judul dari makalah yang kita tulis atau artikel yang kita tulis atau dari laporan yang kita tulis gitu ya. Dan ini biasanya berkaitan ya antara judul dan kata kunci. Oleh karena itu dalam sistem proyek akhir ya, sistem akademik bagian proyek akhir itu ada fitur atau menu untuk mengubah redaksi judul. Nah, pembimbing punya menu atau fitur untuk mengubah redaksi judul. Jadi kalau misalnya nanti dalam proses pelaksanaan proyek akhir itu judul itu kurang sesuai, maka itu bisa diganti ya, diubah redaksinya. Bukan mengubah inti permasalahan yang dibahas ya, tetapi hanya mengubah redaksinya. Nah, jadi artinya kalau misalnya di situ ada kata kunci yang Anda tuliskan, yang Anda temukan, dan kemudian itu ingin dibuat dalam judul, Anda bisa menghubungi membimbing dan mengusulkan adanya perubahan redaksi judul, bukan merubah isinya ya, tapi merubah redaksi judul saja. Oke, berikutnya, nah ini lebih detail tentang kata kunci. Ya, biasanya kata kunci merupakan bagian akhir dari abstrak gitu ya. Ada abstrak, kemudian setelah itu ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci itu seperti tadi sudah dibahas merupakan kata penting dan ini berperan dalam memudahkan pencarian ya, kata kunci ini. Baik. Ini ada contoh abstrak gitu ya, di mana Anda bisa melihat di sini ada bagian yang saya beri warna kuning. Ini adalah bagian latar belakang. Jadi apa tujuan dari robot ini dan kemudian apa bagian yang penting dari robot ini. Kemudian di sini ada tujuan ya, tujuannya robotnya itu harus memiliki kemampuan apa, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode yang di sini diberi warna biru. Ada metode yang dilakukan dan bagaimana itu diterapkan. Gitu ya. Terus juga di metode itu dijelaskan pengujiannya. Pengujiannya bagaimana. Nah, itu ditulis dengan ringkas saja. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Nah, dan ini diambilkan dari kesimpulan. Dan artinya gini, nanti hasil ini itu ada di kesimpulan. Jadi jangan sampai ini lari dari kesimpulan. Jadi di kesimpulan Anda, di laporan Anda itu ada terkait hal ini yang penting, ya hasil pengujian yang penting atau kesimpulan yang penting itu nanti dituliskan di abstrak. Dan ini akan lebih baik apabila itu merupakan hasil dari pengukuran. Nah, kalau Anda lihat di sini kan ini kan hasil pengukuran ya kan, hasil pengukuran. Jadi dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil. Nah ini kemudian dituliskan di kesimpulan dan di abstrak. Gitu. Ini juga ada contoh kata kunci dan Anda perhatikan di sini adalah kata-kata yang penting hal yang terkait dengan proyek akhir yang dilakukan. Dan ini kalau Anda lihat bersesuaian dengan judulnya ya. Ada kata ini, ada judulnya di sini, kemudian ada ini, ada robot, ini ada navigasi. Navigasi itu diwakili oleh wall tracking gitu ya. Oh iya, ini ada juga wall tracking, jadi ini. Gitu. Jadi sebagian besar dari kata kunci itu akan membentuk redaksi jadi dari judul. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ini dalam bahasa Inggris. Ini kalau saya tidak salah dibuat di tahun 2000 berapa ya, lama ya. Ini sudah lama ini sebetulnya. Mungkin sekitar 2008 kalau tidak salah. Nah, Anda lihat di sini ada bagian latar belakang menjelaskan duduk perkaranya. Makalah ini terkait dengan hal apa, kemudian tujuannya itu untuk melakukan apa, di sini melakukan ini ya,
Oke, kemudian metodenya bagaimana, termasuk di situ algoritmanya seperti apa, datanya itu diambilkan dari mana, terus kemudian hasilnya nanti bagaimana diuji ya, yaitu dengan cara disimulasikan dan divalidasi. Itu semuanya dituliskan di bagian ketiga. Dan kalau Anda lihat di sini ya ringkas-ringkas ya penulisannya, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian terakhir dilengkapi dengan hasilnya. Dan ini Anda lihat di sini hasilnya adalah berupa betul-betul hasil pengujian yang dilakukan. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kata kunci, ya ini di sini adalah kata-kata yang penting. Dan Anda lihat di sini kata kunci ini membentuk judul, membentuk redaksi judul. Anda lihat di sini ini ada kata ini, kemudian ini LPV model, itu ini ya, kemudian primary reformer adalah ini. Jadi ini adalah hal-hal yang penting ya terkait dengan abstrak dan kata kunci. Baik, saya kira itu saja ya pembahasan tentang penarikan kesimpulan dan penulisan abstrak gitu ya. Sekali lagi yang harus diingat bahwa kesimpulan itu betul-betul dihasilkan dari pengujian dan analisis ya. Jangan lari kemana-mana atau jangan diambilkan dari hal yang lain. Betul-betul murni dari apa yang Anda lakukan. Walaupun hasilnya tidak sempurna, itu tidak apa-apa. Jangan membuat kesimpulan dari hal yang lain dengan alasan, wah punya saya kurang bagus Pak. Jangan. Bagaimanapun itu adalah hasil pekerjaan Anda. Jadi apapun hasilnya, itulah yang dilaporkan. Barangkali memang tidak sempurna, yang penting adalah pengujiannya itu memang betul-betul dilakukan, proses perancangan sudah mengikuti kaidah perancangan yang baik, sudah dibuat dengan baik, dan kemudian sudah dilakukan analisis dan Anda melakukan justifikasi terhadap hasil yang kurang sempurna itu dalam analisis, dan itu bisa juga dimunculkan dalam kesimpulan dan menjadi saran, justru menjadi saran ketika tidak ada ketidaksempurnaan itu menjadi saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian abstrak tadi ya, bahwa abstrak ya, jangan terlalu panjang, mengungkapkan keseluruhan isi laporan dalam bentuk yang ringkas. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.